Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Sirah Abdullah bin Mas'ud, dibacakan oleh Ustadz Aryatama Wicaksana. Namanya sangat terkenal di kalangan para sahabat Rasulullah dan generasi setelah mereka. Beliaulah sosok yang disebut oleh Nabi sebagai seorang yang paling bagus suara bacaan Qur'annya. Begitu merdu. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah bersabda tentang dirinya. Beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang cinta membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang Allah turunkan, maka hendaklah ia membacanya sesuai dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, tabarakallah. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Namun, sahabat mulia Nabi ini memiliki kekurangan dalam pandangan sebagian manusia. Dia dipandang remeh karena fisik dan anggota badannya yang kecil, kurus, dan kering. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berjalan. Bersama mereka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau diberikan amanah oleh Nabi untuk menjaga sandal dan siwaknya. Suatu ketika Nabi hendak bersiwak. Kemudian Nabi menyampaikan hajatnya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun naik di atas sebuah pohon yang rantingnya dapat digunakan untuk bersiwak. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud sudah di atas pohon, tiba-tiba berhembuslah angin kencang sehingga menyingkap pakaian Abdullah bin Mas'ud dan terlihatlah betis beliau yang sangat kecil dan kurus. Kemudian tanpa disengaja betis beliau terlihat oleh para sahabat Rasulullah yang lain. Mereka tertawa. Mereka menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus dan kering itu. Spontan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mengapa kalian menertawakan Abdullah bin Mas'ud? Dengan sambil tertawa, para sahabat pun menjawab, akibat dari kedua betis Abdullah yang kecil, kurus, dan kering itu, duhai Rasulullah. Lanjut sahabat sambil tertawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh jika saja kedua betisnya itu ditimbang pada hari kiamat, maka pasti akan lebih berat daripada gunung Uhud. Maha suci Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu dengan penciptaan yang amat sempurna. Abdullah bin Mas'ud memang memiliki kekurangan fisik. Tulangnya kecil, sedikit sekali tulangnya dilapisi daging dan otot, tetapi tidak dengan kekuatan dan semangatnya dalam berdakwah menyebarkan kebaikan Al-Quran. Dia selalu menjadi teladan yang siap diambil contohnya. Janganlah kita menjadi seperti seorang hamba yang Nabi Muhammad sebutkan dalam hadisnya pada hari kiamat kelak, ketika tubuhnya yang sehat, kuat, berotot, namun ketika ditimbang
ternyata berat amalnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Ringan sekali, dikarenakan tubuhnya tersebut hanya dipergunakan untuk amalan yang sia-sia, sama sekali tidak bermanfaat untuk ibadahnya kepada Allah. Na'udzubillah. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai seorang hamba Allah yang tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, kita pergunakan kesehatan dan kekuatan anggota tubuh kita senantiasa dalam kebaikan yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahul musta'an. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat membuat kita terus beramal soleh walaupun badan kita kecil, walaupun badan kita lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan dan bagikan video ini pada diri antum dan orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.